Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG ditugaskan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang ada di SDN Simpang Guru. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak, yaitu tentang tugas saya LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Jadi masalah yang telah saya angkat yaitu tentang masalah yang telah saya identifikasi kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPP. Jadi di sini menurut Bapak masalah yang telah saya identifikasi itu bagaimana tanggapan Bapak? Masalah yang Ibu angkat tentang kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPP. Di sini menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, guru kurang kreatif dalam merancang pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru tidak menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Dan menurut saya yang terakhir adalah guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Jadi ada 3 hal yang mendasar yang saya rasa yang berkenaan dengan pembelajaran yang Ibu angkat tersebut. Itu Ibu. Baik Bapak, permasalahan yang kedua yang saya angkat di sini yaitu tentang hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD kita, yaitu SDN Simpang Turu, pada materi berbagai jenis pekerjaan itu masih rendah. Ini tanggapan Bapak bagaimana Bapak? Masalah itu juga berkenaan dengan ada beberapa hal di sini saya lihat. Yang pertama, ada sebagian guru yang belum memiliki kesabaran yang tinggi dalam mendidik siswa. Kemudian yang berikutnya, sebagian guru belum membuat model interaksi yang sesuai setiap saat. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh dengan hasil belajar yang ini kita capai. Demikian Ibu. Jadi Bapak, yang ketiga permasalahan yang saya angkat di sini yaitu kesulitan guru dalam menanamkan konsep pembelajaran pada siswa yang berkebutuhan khusus, karena mengingat di sekolah kita ada beberapa siswa siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi menurut Bapak tanggapan ini bagaimana Pak? Sebagian guru jarang berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan yang berikutnya adalah kurang mengadakan pertemuan atau rapat di sekolah dengan orang tua siswa. Jadi itulah hal yang dapat mempengaruhi tentang hasil yang ingin dicapai setiap pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Saya minta doanya Bapak, semoga nanti PPG dalam pelaksanaan PPG saya berjalan dengan lancar dan saya bisa diluluskan PPG tahap ini ya Bapak. Amin ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat. Saya mahasiswa PPG. Hari ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mewawancarai Bapak selaku pengawas dari Gugus Maning. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini dari LK kami dari LK.12 tentang eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang telah saya identifikasi itu yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPP, Bapak. Jadi menurut Bapak bagaimana itu Pak? Jadi terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang diberikan. Saya sebagai pengawas akan menjawab. Yang pertama, bagian RPP. Kenapa RPP tidak berjalan lancar? Karena ada guru, bukan semuanya, sebagian guru mengambil RPP, tidak membenahinya, tidak mempelajarinya secara detail. Yang kedua, juga sebagian guru tidak memahami kemampuan yang tercantum dalam RPP, sehingga beda antara penerapan, penindakan, dan antara dalam yang tercantum dalam RPP beda, sehingga hasilnya seperti dikatakan tadi tidak tersampaikan apa yang diinginkan oleh RPP itu sendiri. Oh baik Bapak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, dari hasil belajar siswa kelas 5 ini yang saya angkat kemarin Bapak, dari hasil belajar kelas 5 ada di SD kita, di SD saya, SD Simpang Turu, saya mengangkatnya dari SD Simpang Turu, ada materi belajarnya yaitu tentang jenis pekerjaan yang masih rendah. Itu menurut Bapak gimana? Pekerjaan yang masih rendah, dalam artian kategori pekerjaan rendah itu sepertinya ini tentang materi ajar saya Bapak. Jadi di sini hasil belajar siswa saya masih kurang rendah Bapak. ya, itu banyak faktor. Bisa jadi faktor dalam seperti dalam pembelajaran, ada faktor di luar pembelajaran, misalnya dari orang tua,
tidak membimbing anaknya secara rutin, ataupun dari anak sendiri tidak suka terhadap ajaran yang kita berikan ataupun yang guru berikan, tidak ada menariknya, sehingga anak-anak jadi kurang perhatian, kurang minat kepada pembelajaran yang kita lakukan. Oh begitu Bapak ya. Jadi ada lagi pertanyaannya yang ketiga Bapak. Di sini ada juga permasalahan yang saya ambil, yaitu tentang kesulitan guru dalam menanamkan konsep pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah kita kan ada siswa yang berkebutuhan khusus. Itu kesulitan guru dalam menanamkan konsep pembelajaran pada siswa itu seperti apa Bapak? Bisa jadi ada guru yang belum pernah ikut pelatihan. Kan sebelum turun kepada siswa yang berkhusus, ada kekhususan dia. Misalnya dari guru tersebut ikut pelatihan, bagaimana cara mendampingi, karena kan anak yang berkebutuhan khusus perlu ekstrak, perlu tambahan, baik dalam pengajaran, dalam pembahasan, dalam pengulangan pelajaran. Bisa jadi kurangnya karena belum ikut pelatihan ataupun belum memahami cara memberikan pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus. Demikian. Oh, terima kasih banyak Bapak. Saya mohon izin Bapak, makasih atas. Terima kasih ya, mohon syukur. Saya di sini mahasiswa PPG ingin mewawancarai Ibu selaku guru di SDN Simpang Turu. Baik Ibu, saya ada tugas dari PPG, yaitu tugas tentang LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Di sini masalah yang saya identifikasi yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPP. Itu menurut Ibu masalah yang saya angkat itu bagaimana Ibu? Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mewawancarai saya. Dari permasalahan yang diangkat itu sangat bagus, jadi permasalahan itu akan saya jawabkan. Itu disebabkan oleh sebagian guru tidak mempelajari tentang penyusunan RPP. Kemudian sebagian guru itu malas mencari informasi tentang penyusunan RPP. Baik, permasalahan yang kedua yaitu tentang hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Simpang Turu pada materi pelajaran yaitu berbagai jenis pekerjaan yang masih rendah. Itu tanggapan Ibu bagaimana? Dari hasil belajar IPS siswa saya yang kelas 5 itu. Jadi menurut saya siswa itu merasa kurang nyaman saat pembelajaran ataupun guru kurang kreatif dalam merancang pembelajaran dan guru tidak menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Baik Ibu, dari permasalahan yang ketiga yang saya angkat yaitu tentang kesulitan guru dalam menanamkan konsep pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah kita ini kan ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang kesulitan guru dalam menanamkan konsep belajar pada siswa tersebut? Kalau menurut saya itu permasalahan yang Ibu angkat juga sangat bagus. Kalau menurut saya itu karena sebagian guru kurang memahami bahasa anak tersebut dan sebagian guru belum bisa berkomunikasi dengan baik. Banyak atas wawancara saya hari ini. Saya minta doanya Bu, semoga nanti apa yang telah saya wawancara ini bisa membuat nilai saya bagus, dan terima kasih Bu.